Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan perkuliahan critical thinking. Ini menjadi pertemuan yang ke-6 sebelum kita melakukan UTS. Nah, dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang pola penalaran. Jadi memang ilmu ini memang agak dekat dengan ilmu apa itu kemarin yang saya sampaikan, ilmu logika ya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang menyusun argumen, ini masih terkait dengan tema-tema kemarin ini. Sekarang kita bicara tentang pola penalaran. Pola penalaran ya argumen itu sendiri sebenarnya. Teman-teman, penalaran itu yang saya baca ya di referensi saya di buku Berpikir Kritis Tom Cavendish. Penalaran itu adalah rangkaian kegiatan berpikir yang secara sadar menerapkan ilmu mantek, ilmu logika untuk mencapai satu kesimpulan. Mungkin teman belajar ilmu mantek ya. Biasanya ada premis-premis. Premis itu bangunan yang paling dasar dalam sebuah argumen gitu ya. Biasanya satu pernyataan. Nah, nanti dilihat apakah pernyataan ini ada korelasinya enggak dengan pertanyaan berikutnya, ada implikasinya enggak, ada akibatnya enggak. Satu contoh yang paling gampang itu kalau argumen itu biasanya ada deduksi, induksi, atau deduktif, induktif. Deduktif, induktif. Semua orang mati, ini asumsi. Ada asumsinya semua orang mati, itu premis mayor, premis besarnya gitu ya, semua orang, bukan itu, semua manusia mati. Terus kemudian mujib manusia. Maka konklusinya, kesimpulannya adalah mujib pasti mati. Itu contoh yang paling gampang. Oke, kita lihat ya bagaimana ada hubungan logika ya, ada kelogisan di situ gitu. Orang menyebut semua manusia mati, kalau itu memang diasumsi itu bisa diterima sebagai sebuah kebenaran, maka berikutnya itu ada kenyataan. Kenyataannya adalah mujib bagian dari manusia. Begitu mujib dari manusia dengan premis yang dibangun tadi ya, dengan asumsi yang yang diyakini bahwa semua orang mati, maka karena mujib bagian dari manusia, mujib juga akan mati. Itu salah satu contoh dengan logika penalaran itu semacam itu. Ada hubungan akibat gitu ya, hubungan akibat. Nanti kita akan lihat pola penalaran yang sederhana, ada juga penalaran yang kompleks. Jadi kita mulai dari yang sangat sederhana gitu ya. Karena jalanan macet, maka Amir datang terlambat. Itu ada akibatnya gitu ya. Jadi asumsinya itu dia dengan kecepatan tertentu dari rumah sampai ke kampus itu ada asumsinya, ada asumsi yang tak terkatakan. Asumsinya dari perjalanan rumah ke kampus memerlukan waktu cuma 15 menit. Perkuliahan dimulai jam 7, sedang dia sudah berangkat sejak setengah 7. Kalau itu normalnya gitu ya. Jarak tempuh yang dicapai itu 15 menit, itu jam 7 kurang seperempat, Amir sudah sampai. Ternyata tidak. Oh, karena apa ini? Karena jalanan macet. Jadi karena jalanan macet, yang normalnya sampai 15 menit, molor menjadi 1 jam. Sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan. Nah, ini contoh gitu ya. Berikutnya misalnya, karena Zogi
semestinya bisa lulus dari Universitas Sudan hari ini. Ya. Karena asumsinya dia sudah kuliah sejak tahun 2000. Perkuliahan normalnya 8 semester. Kalau 2004, maka 2020 misalnya, dia udah kuliah 2020. Ya. 2024 dia sudah semester 8. Semestinya semester 8 normalnya dia lulus. Ternyata karena perang, Yogi tidak jadi lulus di Universitas Sudan. Nah, itu satu contoh. Jadi ada asumsinya perang menghambat kelulusan karena perkuliahan tidak bisa dijalankan. Nah, ini contoh yang paling sederhana ya, karena macet, Amir datang terlambat, terus apa namanya? Karena hujan gitu ya. Apa namanya? Tidak bisa sampai tidak mengikuti rapat atau karena kondisi jalanan banjir, Andi tidak jadi mengikuti perkuliahan gitu ya, karena terhambat jadinya, karena banjir. Karena PHK, orang tuanya PHK, karena orang tuanya PHK, Santi tidak melanjutkan kuliah. Semestinya Santi bisa kuliah kalau orang tuanya tidak PHK. Ada uang yang bisa digunakan untuk membayar perkuliahan. Penjelasannya kan gitu. Ternyata orang tuanya PHK, sehingga tidak ada yang bisa digunakan untuk bayar perkuliahan. Ada KP dan lain sebagainya, nggak memungkinkan. Maka dia tidak jadi. Nah, teman-teman masih berkutat soal penalaran argumen ya. Penalaran itu ada yang namanya asumsi, ada yang namanya konteksnya. Konteks dalam penalaran itu. Nah, kadang-kadang penalaran itu logikanya betul, tetapi dibangun atas asumsi yang salah, kesimpulannya salah. Itu kadang-kadang begitu. Misalnya apa di situ ya? Indah menolak nikah muda karena ia belum siap menanggung beban penderitaan seorang istri yang harus melayani suaminya. Jadi ada asumsi yang dibangun, seorang perempuan begitu dia menikah, dia akan tinggalkan seluruh kebebasannya hanya untuk melayani istri, dan itu sesuatu yang tidak nyaman bagi Indah, sehingga Indah menolak nikah. Maka asumsi Indah, pernikahan itu adalah penderitaan. Semakin dia mundur terhadap pernikahan, semakin dia menunda penderitaan itu terjadi. Ya, gitu. Tapi apakah asumsi itu betul atau tidak? Nah, ini bisa diperdebatkan. Ternyata banyak orang selain Indah menikah justru menyenangkan. Karena sudut angle tadi, di dalam logika penderitaan. Faktanya banyak perempuan yang justru dia menemukan hidup itu semakin bermakna karena dia punya anak yang akan melanjutkan, dia punya sahabat kecil yang setiap hari bersama dirinya. Nah, asumsi ini masih perlu diperdebatkan. Kesimpulan dari asumsi itu perlu diperdebatkan. Karena miskin, gitu ya. Misalnya, karena miskin, Wanto tidak ranking 1. Kok bisa miskin dihubungkan dengan ranking 1? Asumsinya, bahkan ada asumsinya. Asumsinya adalah kekayaan memungkintas berhubungan dan sebagainya, ya sesuatu yang tidak bisa didapati kalau orang tuanya miskin. Dia terhambat untuk tetapi apakah asumsi ini kuat atau tidak? Nanti diperdebatkan. Karena banyak juga orang-orang yang berada dalam garis kemiskinan justru adalah orang-orang yang berprestasi. Gitu. Sama saja, karena dia sudah menjadi artis, maka dia tidak lulus. Apakah kemudian artis menghambat orang tidak lulus? Bisa jadi, tetapi banyak juga orang-orang yang berprestasi. Nah, ini asumsi gitu ya. Ada
Nah, kita masuk ke tadi, asumsi tadi ya. Kita lihat contoh di sini. Karena lampu jalan raya terlalu buram, lampunya buram nih. Asumsinya karena lampu di jalan raya buram, maka jalanan itu menjadi remang-remang. Karena remang-remang banyak tikungan yang tidak bisa kelihatan sehingga orang kemudian terjadi kecelakaan atau terjadi kejahatan. Terus ada lagi, tapi tiang lampunya terlalu pendek. Kalau dipasang di situ tiang lampunya pendek sehingga mudah dicuri orang. Asumsinya itu kalau tiang lampu pendek eh, orang mudah sekali mencuri. Maka solusinya apa? Agar tidak terjadi kecelakaan dan kejahatan, kalau asumsi itu benar, asumsi benar itu bahwa satu problemnya adalah lampu remang-remang. Yang kedua problem juga adalah lampu yang dipasang pendek. Kalau dipasang pendek nanti dicuri remang-remang lagi. Maka solusinya apa? Biar orang tidak kecelakaan, tidak rawan kejahatan, maka diterangkan, dibikin lampu, tapi lampunya yang terang dan tinggi supaya lampunya tidak dicuri. Itu ada asumsi. Berikutnya berkenaan dengan penalaran, ada konteks sekarang. Penalaran itu di situ ada premis, ada asumsi, ada konteks. Konteksnya gimana tuh? Contoh di sini ya, kita baca pelan-pelan. Meskipun angka kematian karena polio di masa lalu sangat mengerikan. Di masa lalu orang kalau kena polio biasanya langsung mati. Sehingga satu daerah itu orang meninggal itu banyak sekali. Sebagian, maka solusinya apa? Sebagian memilih, meskipun angka kematian karena polio di masa lalu sangat mengerikan, kenyataannya hari ini sebagian orang lebih memilih anak tidak memvaksinasi, lebih memilih tidak memvaksinasi anak mereka untuk melawan tersebut. Kenapa? Karena mereka berpikir sekarang untuk hari ini resiko penyakit polio mendatangkan kematian itu sangat sedikit. Nah, terus ada logika yang tak terkatakan. Orang menjadi ragu untuk memvaksin karena vaksin reaksinya penyakitnya tidak terlalu berbahaya, tetapi justru vaksin itu bisa mengandung yang berbahaya. Nah, apa konteksnya ini? Konteksnya adalah polio itu kematian yang penyakit polio mengancam kematian itu konteksnya kan zaman dahulu, tidak zaman sekarang. Sehingga logikanya tidak diberlakukan logika linier. Kalau logika linier kan angka kematian karena polio yang begitu mengerikan, maka akibatnya semestinya orang dan untuk menanggulangi penyakit minimalisir terjangkit polio harus dilakukan vaksinasi, maka semua orang berbondong-bondong melakukan vaksinasi. Tetapi ini kan konteks yang berbeda. Konteksnya adalah penyakit polio yang mengerikan itu zaman dahulu, zaman sekarang sudah tidak mengerikan. Justru orang lebih ngeri efek samping dari vaksin. Itulah kenapa yang mau vaksin sangat sedikit. Nah, ini konteks itu sangat diperlukan. Nah, itu penalaran. Baik, nah berkenaan dengan penalaran tadi, kan kita tadi sudah bilang premis, ada premis. Seringkali premisnya itu banyak, tetapi kesimpulannya cuma satu. Nah, kita lihat saja contoh berikut ini. Dengarkan, paling akhir kita harus sudah berangkat pukul 5. Nah juga nih. Dengarkan, paling akhir kita harus sudah berangkat pukul, misalnya ya, anggap saja pukul 9 malam dari Jakarta. Penyeberangan laut paling akhir
hanya sampai jam, kalau misalnya jam 9 malam ya, 10, 11, 12. Jam 12. 12 malam. Dan kita ada berapa jam perjalanan itu? Sebelum jam 12. 10, 11, 12. Kita itu membutuhkan waktu paling cepat itu 3 jam. Jadi, misalnya satu contoh begitu ya. Dengarkan ya, paling akhir kita harus berangkat jam 9 malam dari Jakarta untuk nyebrang ke Sumatera. Ya, paling mungkin punya gambaran begitu ya. Karena apa? Karena penyeberangan itu, laut, itu kapal itu hanya menyeberang hari terakhir jam 12 malam. Kalau enggak, nunggu paginya lagi. Sementara dibutuhkan waktu 3 jam dari Jakarta. Hari ini posisi kita ada di Jakarta. Maka ada beberapa premis. Premisnya kita harus menyeberang Selat Sunda. Satu. Dua, premisnya adalah kita berada di 3 jam perjalanan untuk sampai ke apa namanya itu, mana itu namanya, Selat Sunda itu apa sih, pelabuhan apa, Muara Angke kan, sampai di sana kan, penyeberangan itu hanya sampai jam 12 malam. Maka premisnya kita harus berangkat jam berapa? Jam 9. Paling terlambat dari Jakarta. Jadi kesimpulannya adalah kita harus berangkat jam paling lama jam 9 malam. Kalau enggak, kita enggak akan sampai di Pelabuhan Ratu. Bisa dipahami enggak sampai di sini? Di sini ada beberapa premis ya. Kita perlu menyeberang Selat Sunda kalau mau ke dari Jawa menuju ke Sumatera. Nah, kita berada 3 jam. Nah, 3 jam perjalanan dari Pelabuhan Ratu. Penyeberangan kapal di Pelabuhan Ratu hanya berlaku sampai jam 12 malam setiap hari. Paling akhir penyeberangan paling hanya sampai jam 12 akhir, jam 12 malam. Atau penyeberangan kapal terakhir di Pelabuhan Ratu hanya sampai jam 12 malam. Maka kita harus sudah berangkat sebelum jam 9 malam. Itu premis terakhir, itulah kesimpulannya. Jadi ada premis 1, premis 2, premis 3, tapi hanya kesimpulan pada satu kesimpulan. Kesimpulannya ada apa? Kita harus sudah berangkat sebelum jam 9 malam. Bisa dipahami? Iya, Bapak. Baik. Sekarang kita lihat pola-pola penalaran. Pola penalaran itu ada pola yang paling sederhana. Tadi sudah diterangkan yang itu yang sederhana-sederhana gitu ya. Karena hujan, bajuku basah, itu sederhana gitu ya. Sederhana ya. Karena wifi-ku, karena apa namanya? Karena pulsaku habis, saya karena pulsa saya habis, saya tidak bisa mengikuti perkuliahan apa namanya?
critical thinking. Itu sederhana itu, langsung bisa diterka. Karena ini maka kesimpulannya begini, karena seni begini. Karena lampu di kampus remang di malam hari, banyak mahasiswa dan mahasiswa yang sibuk pacaran. Karena lampunya remang, banyak orang yang suka gelap-gelapan. Kalau tradisi gelap-gelapan mau dihilangkan, kesimpulannya lampu harus diterangkan, dibuat terang, bukan diterangkan. Nah, itu penalaran yang paling sederhana. Sekarang penalaran yang kompleks. Lebih kompleks daripada penalaran yang tadi. Ada bulatnya sedikit. Misalnya, perbaikan jalan di Kaligawe telah mengakibatkan jalan macet. Jadi, pertama yang membuat jalan macet adalah perbaikan di Kaligawe. Jarak 7 kilo yang biasa ditempuh hanya 15 menit, berubah bisa sampai 1 jam berkendaraan roda 4. Jarak 5 kilo yang biasa ditempuh hanya 15 menit, bisa sampai 1 jam berkendaraan roda 4. Ini akibat dari mana? Akibat dari perbaikan jalan sebenarnya. Perbaikan jalan mengakibatkan macet. Dari macet mengakibatkan perjalanan menjadi lebih lama. Ya, kalau menggunakan roda 4. Sementara itu, dengan menggunakan roda 4, tidak banyak pilihan jalan. Muter lagi nih, kompleks lagi. Sementara itu, dengan menggunakan roda 4, tidak banyak pilihan jalan alternatif. Lain halnya bila menggunakan roda 2. Padahal, kalau kita menggunakan roda 4, ada problem lagi yang lain. Problem pertama, jalanan macet Kaligawe. Terus karena macet, pertama ada perbaikan. Perbaikan menghasilkan macet. Macet membuat perjalanan molor. Ya gitu kan. Terus kalau pakai roda 4, tidak ada pilihan lain kecuali memang melalui kemacetan itu. Karena tidak ada jalan tikus. Maka kemudian muncullah kesimpulan. Kesimpulan ini penalarannya sudah kompleks, muter-muter tadi. Kesimpulannya, itulah kenapa Pak Ruseno lebih memilih memakai roda 2 ketimbang roda 4 setiap kali mau mengajar di kampus Unisura. Apa yang membuat Pak Ruseno memilih roda 2 tidak roda 4 dalam kasus ini? Apa keuntungan roda 2? Terhindar dari macet dan bisa mencari jalan alternatif lainnya, Pak. Ya, yang menjadi penyebab orang kalau menggunakan roda 2 adalah dia bisa melewati jalan tikus. Dia bisa pilih jalan alternatif menghindari macet. Itu tidak bisa dilakukan oleh roda 4. Sementara kondisinya sekarang sedang perbaikan jalan. Jadi ini kompleks ini. Ada saling berkesinambungan satu dengan yang lain, juga ada alternatif yang lain. Oke, kita lanjut. Maraknya robot perempuan membuat laki-laki di Jepang, ya gitu aja, biar tidak di Indonesia, kira di Jepang. Kalau di kita diprotes ya, malas kawin, malas menikah nih. Terus kalau ini terus akibatnya apa? Ini juga bisa dikasih penyebab. Kenapa laki-laki malas menikah? Itu bisa. Tetapi kita mau melihat efek dari peristiwa orang malas nikah. Jika ini dibiarkan, maka penduduk, maka Jepang akan kehilangan penduduknya. Jepang akan kehilangan jumlah penduduknya. Iya, kalau nggak kawin nggak ada beranak pinak, penduduknya semakin menyusut dan terancam punah. Maka bagaimana menyetop ini? Ya, kalau begitu ya lelaki nggak boleh main robot, atau bisa dua jalan, tidak boleh main robot atau
Problem laki-laki kenapa nggak suka perempuan, lebih suka robot? Karena perempuan ras terkuat di muka bumi katanya. Maka ada jalannya di sebuah kebijakan pemerintah harus membuat aturan untuk menyelamatkan ini. Untuk menyelamatkan Jepang dari kepunahan itu. Pemerintah harus membuat sebuah aturan yang melarang produksi robot perempuan. Nah, gitu. Ini adanya robot membuat orang malas kawin. Itu satu problem. Dengan adanya malas kawin itu namanya berantai ini. Ini juga contoh namanya berantai. Dengan adanya malas kawin itu akan berakibat pada terancamnya kepunahan atau menyusutnya warga. Maka untuk mengatasi atau untuk menyelamatkan Jepang dari kepunahan, pemerintah harus membuat aturan melarang. Nah, ini namanya kompleks. Nah, kompleks itu terbagi menjadi beberapa. Tadi sudah ada contoh. Sekarang penalaran kompleks itu ada namanya penalaran berdampingan. Nalarnya, argumennya itu berdampingan. Contoh apa? Baju hitam menyerap panas. Itu baju hitam menyerap panas. Maka tidak cocok dipakai di siang hari. Satu, sudah menyerap panas, maka tidak cocok di siang hari. Lebih-lebih jika pemakainya orang gemuk. Orang gemuk itu akan membuat pemakainya kegerahan. Jadi ada dua argumen. Argumennya satu, hitam, panas. Membuat panas bertahan misalnya. Yang kedua, orang gemuk tidak kuat untuk kegerahan. Padahal itu kegerahan. Terus yang ketiga, ada lagi. Jadi ada argumen yang berdampingan. Ada tiga alasan sebenarnya yang berdampingan. Yang ketiga, orang yang memiliki ketumbi itu akan terlihat jelas ketombenya nempel di baju hitam. Lebih dari itu, orangnya kulit hitam. Kulit hitam pakai baju hitam, udah nggak jelas lagi ini. Jadi ada empat alasan yang menghambat orang semestinya, yang menjadi argumen seseorang semestinya tidak menggunakan baju hitam. Yang pertama, menyerap panas, tidak cocok di siang hari. Yang kedua, tidak cocok untuk orang gemuk. Yang ketiga, itu tidak cocok untuk orang ketombean. Yang keempat, tidak cocok untuk orang yang kulitnya hitam. Nah, terus ada kalimat, Wawan selain gemuk, ketombean juga berkulit hitam. Maka ia enggan memakai baju hitam. Itu namanya berdampingan. Jadi alasannya itu banyak yang berjejer gitu ya. Itu namanya apa namanya tadi? Pola penalaran berdampingan. Oke. Coba kita lihat lagi. Mengapa saya memilih Gibran? Saya tidak sedang promosi, saya cuma mencontohkan saja. Banyak Gibran dipilih. Oke, contoh aja yang di kepala saya keluar itu ya. Di era 4.0, pengetahuan tidak berbanding lurus dengan lamanya hidup. Orang Jawa mengatakan apa? Kebu nyusu gudel gitu ya. Sangat mungkin orang tua itu belajar sama anak-anak. Karena ini dunia ini sudah tidak linear lagi gitu ya. Semuanya pemula semua. Misalnya adanya pandemi corona semuanya kan pemula. Dokter seahli apapun dia tidak pernah di tek itu mempelajari cara menangani corona karena penyakit jenis baru. Itu contoh gitu. Sama saja. Nah, sementara dalam kondisi kayak gitu, informasi dunia udah berubah, ya, udah berubah. Justru banyak informasi yang bisa diserap di internet, sementara orang tua tidak punya akses itu. Yang punya akses anak muda, maka anak muda sebenarnya lebih pintar menghadapi zaman ini daripada orang tua. Yang saya kembalikan, di era 4.0 pengetahuan tidak berbanding lurus dengan lamanya hidup. Anak generasi
muda justru memiliki akses informasi yang luas dibanding generasi yang tua. Selain itu, anak muda memiliki energi yang berlebih untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan karena dia muda. Adapun pengalaman sejarah, pengalaman sejarah membuktikan perubahan besar sebuah negeri biasanya dilakukan oleh anak muda, bukan generasi tua. Dengan pertimbangan itu, saya memilih Gibran. Jadi ada argumen berdampingan itu. Reason itu menguatkan hari ini secara konteks ya, konteks itu era 4.0 gitu ya, pengetahuan tidak berbanding lurus dengan hidup, lamanya hidup. Kalau zaman dulu berbanding lurus, belum ada teknologi internet macam-macam. Orang yang lamanya hidup banyak yang dirasa, jauhnya perjalanan banyak yang dilihat gitu. Nah, sekarang enggak, konteksnya sekarang beda. Orang sekarang kecil dia bisa buka akses kemana-mana, orang tua nggak bisa. Ya, satu tentang itu. Anak muda punya akses informasi yang lebih luas hari ini. Yang kedua, anak muda lebih energik. Yang ketiga, pengalaman sejarah membuktikan banyak perubahan-perubahan sejarah justru dimotori oleh anak muda. Ya. Ada tiga sekaligus alasan itu berdampingan hanya untuk mengatakan oke, kalau begitu dalam konteks untuk memilih pemimpin saya pilih yang muda, kebetulan yang dicalonkan Gibran misalnya. Tentu asumsi ini, nah baru gitu tadi perdebatannya nanti asumsinya kuat nggak di situ. Nah itu kalau penalaran berdampingan, dia dihafalkan betul. Ini yang nanti akan saya jadikan ini ya di antaranya. Kalian harus mencari contoh yang lain. Berikan contoh penalaran berdamping seperti apa. Sekarang berantai. Kalau tadi berdampingan, alasannya sejajar untuk menguatkan satu kesimpulan. Sekarang berantai. Berantai itu problem satu masalah mengakibatkan masalah kedua. Masalah kedua berakibat ke masalah ketiga, ketiga berakibat keempat. Jadi dari satu berantai terus sampai kepada keempat. Contoh, Irwan, mahasiswa yang rajin membaca buku. Satu, jadi Irwan orang yang membaca buku. Akibat dari kebiasaan membaca, cakralawannya luas. Jadi satu, dari membaca buku, Irwan seorang yang membaca buku kenyataannya. Orang yang membaca buku cakralawannya luas. Karena luas berpengaruh pada cara dia dalam berorasi. Karena banyak hal yang bisa dikemukakan. Jadi satu Irwan. Nah, hal itu membuat dia terpilih menjadi ketua BEM. Berarti kan berakibat itu. Tradisi membaca, satu berakibat cakrawalannya luas. Cakrawala pemikiran luas mempermudah dia mengalir dalam membuat argumen. Kepiawaian dalam berargumen itu menarik simpati orang, membuat dia menjadi ketua BEM. Dengan menjadi ketua BEM, dia mendapatkan beasiswa. Karena itu kemudian dia memiliki peluang yang besar untuk ketika ia berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai S3 karena dia dapat beasiswa, itu membuat peluang dia terbuka lebar untuk pekerjaan di alumni. Jadi ini berantai. Dari tradisi membaca mengakibatkan cakrawala luas mengakibatkan dia piawai berorasi mengakibatkan dia menjadi BEM. Dari BEM dia mendapatkan akses beasiswa kemana-mana. Dari akses beasiswa kemana-mana, dia kemudian menjadi dokter termuda. Dari dokter termuda, dia mendapatkan akses mudah untuk menjadi dosen di alma maternya. Nah, singkatnya gitu. Jadi penalaran itu berhubungan terus, berantai. Kalau tadi kan berdampingan, satu kesimpulan tapi alasannya jejer bareng-bareng. Tombe ini jelek, gitu. Sama ini satu contoh. Jika iklim dunia semakin panas, kita akan menemukan bahwa sebagian bongkahan es kutub utara dan selatan mencair pada level yang luar biasa tingginya. Jika bongkahan es itu mencair, kita bisa melihat efeknya naik permukaan air laut. Ada. Nah, sekarang orang lihat. Ternyata sekarang kita lihat air laut itu ini dan naik level. Maka itu menunjukkan bahwa bumi kita telah sedemikian panasnya.
Baik, ada lagi alasan bersama. Tadi ada alasan apa tadi berdampingan. Sekarang alasan bersama. Nah, ini agak mirip-mirip tadi dengan berdampingan. Saya kalau disuruh bedah lagi bingung juga. Alasan berdampingan dengan alasan bersama. Contoh, pembedahan binatang di laboratorium biologi menunjukkan kepada siswa bahwa kehidupan binatang dapat dihabisi dan tidak penting. Dari adanya siswa untuk belajar ilmu biologi harus membunuh binatang dulu, dibongkar-bongkar itu punya efek negatif gitu ya, pengetahuan kepada siswa bahwa binatang itu nggak ada ajinya, nggak ada tajinya, gitu. Sehingga kapan-kapan bisa kita bedah untuk kita buat sebagai bahan untuk pengajaran. Studi terkini memperlihatkan bahwa perusahaan tertentu yang mensuplai binatang tidak peduli dengan penderitaan dan rasa sakit yang dialaminya. Dari penelitian yang lain, perusahaan-perusahaan yang mensubsidi binatang untuk melakukan dijadikan alat penelitian itu menunjukkan perusahaan itu tidak ada care terhadap hewan, tidak berperi. Terus saat yang sama ada alternatif. Alternatifnya adalah hari ini sudah ada simulator komputer yang tanpa harus orang dibelah, binatang dibelah, dia sudah bisa melihat komponen-komponen dalam tubuh itu. Dan di situ bisa diajarkan cara membenah, pembedahan gitu. Oleh karena alasan semua itu, kita tidak perlu lagi melakukan pembedahan binatang ketika mengajar siswa di laboratorium. Jadi alasannya bersama-sama, baik alasan karena kemanusiaan gitu ya. Toh ada alternatif yang lain yang tidak perlu membunuh. Atau sama saja dengan pelatihan pelatihan kalau kita analogikan kan sama dengan pelatihan pilot. Kalau Anda latihan, orang latihan pasti ada problemnya kan? Orang latihan itu punya problemnya. Orang belajar naik sepeda pasti jatuh dulu. Sekarang pertanyaannya, kamu kalau belajar naik pesawat mau jatuh dulu? Kalau jatuh dulu ya nggak pinter, mati udah. Terus gimana solusinya? Kan nggak mungkin ada pesawat sebagai kayak sepeda untuk latihan, jajal-jajalan gitu. Terbang sebentar, macet, jatuh. Besok diulangi, udah nggak bisa ngulangi, udah mati. Maka solusinya apa? Pakai simulator. Sampai you benar-benar ahli di simulator, baru kamu menerbangkan pesawat sungguh. Baik, sampai di sini teman-teman udah habis nih materinya. Yang di saya gitu. Jadi ini apa namanya? Sebenarnya ringkas saja ini. Ini pola penalaran. Pola penalaran itu ada argumen, ada kelogisan di situ, gitu ya. Ada premisnya, ada asumsinya, gitu ya. Nah, nanti hukum-hukumnya nanti kita akan kembangkan lagi, deduktif, induktif, gitu-gitu. Nah, terus contohnya tadi ada argumen berantai, ada argumen apa tadi? Berantai sama berdampingan. Ada penalaran sederhana, ada penalaran kompleks. Begitu kompleks itu bisa dibagi lagi. Penalaran argumen berantai ada sederhana. Persamaan. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya kemarin sudah dikasih jadwal sama pihak pengelola. Kalau nggak salah itu batasan terakhir ujian saya ngupload. Jadi saya sebagai dosen ngupload kalau nggak salah hari Kamis ya. Berarti nanti saya ikut yang batas terakhir saja. Saya upload hari Kamis. Nanti kasih waktu 1 hari lah, jangan lama-lama. Lama-lama malah nggak dikerjakan. Terlalu pendek, kasihan teman-teman yang sibuk. Itu ya. Nanti saya bikin, itu ada jadwalnya nanti. Di SIM itu, kalau sudah melampaui batas yang sudah ditentukan batasan akhir, kalian secara otomatis tidak bisa memasukkan jawaban. Jadi misalnya saya kalau benar hari Kamis, nanti saya bikin berita acara hari Kamis, yaitu tadi kayak contoh-contoh membedakan ini apa, kejelasan itu seperti apa, relevansi itu apa, kemarin kita presisi itu kayak apa, gitu-gitulah. Sama pola penalaran berdampingan contohnya apa, ini penalaran atau bukan, gitu-gitulah. Nggak usah rumit-rumit. Nah, itu kita waktu satu hari, gitu ya. Misalnya kita buka hari Kamis jam 15 ya, berarti penutupan terakhirnya hari Jumat jam 15.
Saya kira gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak, insya Allah. Oke, bisa dipahami ya. Oke, saya kira itu. Selamat untuk menempuh ujian tengah semester. Mohon izin Bapak. Ya. Tentang grup WA tadi belum ada Pak, barangkali dibikinkan terus bisa di-share materi di grup itu Pak untuk penambahan. Apanya di Mbah? Dibikin grup WA. Nggak usah. Gini aja, kalau sudah ada grup WA, kalian nanti kebanyakan grup WA dengan Pak Alwi, grup WA lagi. Gitu. Kalian WA saja koordinatornya ke saya. Nanti saya kirim materinya ke koordinator melanjutkan ke grup juga nggak apa-apa. Iya, Sehingga Bapak. kalian tidak kebanyakan grup nanti. Iya, Bapak. Koordinatornya hubungi saya ya, nomor saya kan udah disiseman kan? Iya, Bapak. Nanti saya ini untuk materi hari ini saya pola penalaran ini materinya saya kirim ke WA di ketua kelas. Nanti ketua kelasnya yang bertugas untuk menginikan, untuk men-share ke yang lain. Saya kira itu. Ada beberapa yang kemarin temanmu tak kasih loh materinya ya. Dibagi nggak kemarin? Ada 2 kali itu. Yang tanya ke saya lupa siapa namanya. Nah, tolong dibagi ke yang lain juga materi-materi sebelumnya. Oke, saya cukupkan. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita keluar.